warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan hari kedua dalam rangka MPLS. Dalam hari kedua ini nanti Ibu Guru, Ibu Terima akan mengajak kalian semuanya berkeliling di lingkungan SD Bojong Salaman 1. Ibu akan memperkenalkan ruang kelas dan fasilitas yang ada di SD Bojong Salaman ini. Oke? Ayo kita lanjutkan. Selamat pagi anak-anak. Ini adalah ruang kelas 1A. Di sini jumlah siswanya 28. Dan itu tempat duduk anak-anak. Nanti anak-anak silahkan menduduki tempat, mencari teman yang kalian sudah kenal, duduknya dua-dua. Dan ini kelas 1A adalah kelas Yogyakarta. Di situ ada aransi-aransi, wah luar biasa ya anak-anak. Di situ di pojok sana ada tulisan ilmu tanpa budi adalah kerapuan jiwa. Nah, ini adalah keunggulan dari kelas 1A. Jadi kelas 1A pernah memenangkan juara menata makanan. Terus dalam rangka wegah nyampah juara 1. Inilah juara-juara dari kelas 1A. Di samping itu, anak-anak di sini yang luar biasanya kita menjadi juara kelas terbersih. Nah, itu Bu Guru senang sekali karena tanpa kelas kita bersih, kita belajar tidak nyaman. Maka dari itu, anak-anak harus dibiasakan untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas. Sekian dulu ya anak-anak, Bu Guru akan melanjutkan untuk perkenalan kelas berikutnya. Oke anak-anak, kita lanjutkan video berikutnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya perkenalkan tentang ruangan kelas 1 yang akan di 1B yang akan kita pergunakan. Nah, di sini anak-anak nanti kelas kita ada ornamennya yaitu Jawa Timur. Jadi semua yang ada di Jawa Timur nanti ada slogan, ada nanti kita buat di sini. Terus ini ada mading. Nanti hasil karya anak-anak akan dipajang di sini. Nah, di situ buku tempat dipakai. Terus ini buku paket yang mana nanti sebagai panduan anak-anak belajar di rumah yang akan disediakan kepada anak-anak nanti ya. Terus di sini nanti anak-anak kalau nanti sudah tatap muka akan membaca, ada sudut buku cerita di sini tempatnya namanya sudut baca. Ini ornamennya Jawa Timur karena kelas kita adalah kelas Jawa Timur. Nah, ini piala ini nantinya kalau ada lomba-lomba anak-anak harus berlomba-lomba mendapatkan juara, akan mendapatkan sebuah penghargaan piala. Nah, ini itu yang Bu Siti sampaikan. Selamat belajar, selamat semangat, selalu sehat, selalu jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo, selamat siang Bu Eli. Anak-anak, ini kita sudah sampai di kelas Provinsi Kalimantan Tengah. Ini kelas 2B. Nah, anak-anak bisa melihat apa yang ada di kelas 2B dan nanti anak-anak akan diajak masuk kelasnya Bu Eli. Anak-anak akan diterangkan apa saja yang ada di kelas 2B. Silakan anak-anak masuk, monggo Bu Eli. Selamat pagi ya. Kita sudah sampai di kelas 2B yang ngajar Bu Eli ya. Ini kelas 2B, ada Bunda, ada Pak Presiden ya, Wakil Presiden. Terus ini ada alat peraga, matematika, data, alat peraga bahasa Indonesia, ada alat peraga bahasa Jawa. Jadi anak-anak nanti bisa belajar dengan jelas karena ada alat peraganya. Terus ini ada tangkir, ya.
rumah betang, rumah adat, rumah betang, ada PPPK, ada sudut baca, dan tempat bermain untuk sudut baca ini. Terus ada piala-piala. Ini buku-buku juga lengkap. Kalian kalau mau membaca nanti bisa di sudut baca sini. Ketika kalian istirahat. Ya. Terima kasih Beli. Sama, terima kasih ya Beli atas penjelasannya sama anak-anak. Semoga anak-anak akan lebih semangat lagi dalam belajarnya karena keuangannya yang begitu cantik kayak gurunya. Oke. Sukses selalu ya Beli. Saya akan melanjutkan berikutnya dengan anak. Oke anak-anak. Halo anak-anak, selamat datang di kelas 2A. Ayo kita masuk sama-sama ke kelas 2A. Anak-anak, ini kelas 2A yang bertemakan tentang Papua. Terdapat ornamen-ornamen tentang Papua ya. Ayo sini. Di sini ada sudut baca. Anak-anak nanti kalau sudah langsung bisa baca di sini. Ya. Anak-anak, di sini ada bintang prestasi. Anak-anak nanti kalau berprestasi akan menempel di sini. Prestasinya apa saja bisa disiplin, jujur, mandiri. Anak-anak yang seperti itu akan ditempelkan bintang-bintang di sini. Ya. Selanjutnya, Bu Irma punya hasil karya siswa. Nanti kalau ada hasil karya siswa dari kalian, Bu Irma akan share di sini. Contohnya hasil karya membuat video dan hasil karya membuat dari malam ya. Ini contohnya membuat dulu. Nanti anak-anak di kelas 2A akan membuat hasil karya seperti ini. Ya sudah anak-anak, sampai jumpa. Dadah. Anak-anak, kita sudah sampai di kelas provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini nanti anak-anak akan diperkenalkan sama bapak gurunya Pak Yanto tentang keadaan kelasnya, apa unggulannya, apa yang ada di kelas ini. Nanti anak-anak akan mendengarkan penjelasan dari Pak Yanto. Monggo, silakan Pak Yanto. Ayo anak-anak kita lihat dalamnya. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita di kelas 3A, kelas Provinsi DKI Jakarta. Ini jadwal tiketnya seperti ini. Terus ini pohon absen. Jadi nanti kalau sudah masuk ke kelas 3, maka akan ada foto untuk anak-anak dan nomornya. Jadi kalau anak-anak masuk ini ada nomornya. Kalau tidak masuk ini ada fotonya. Terus ini kelas ini jadi lomba aransi kelas juara harapan 2 dan kemarin dapat juara 1 senam kreasi dada lomba Harnas. Di sini ada ini mading kelas 3A. Ini topeng-topeng dan semua kreasi untuk DKI Jakarta. Di sini papan medali, yang sebelah sini papan prestasi siswa. Jadi ini gunanya kalau nanti anak-anak dapat nilai 100 bisa menempelkan gambar tempel di sini. Ini ada yang 3, ada yang 1, ada yang sudah banyak sekali. Itu berarti dia dapat 100 setiap ada tugas dari Bapak Pak Yanto. Terus yang lain ini papan madingnya untuk wisata di kelas 3A. Ya, demikian saya cukup sekian. Terima kasih, selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Yanto atas
penjelasannya pada anak-anak. Sangat bagus sekali. Ruangannya bagus sekali ya anak-anak. Semoga besok kelas kita bisa seperti ini. Oke Pak Yano, terima kasih. Sukses selalu Pak Yano. Kita lanjut. Assalamualaikum. Iya, anak-anak, ini kita sudah sampai di kelas 3B, yaitu kelas Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Nanti anak-anak akan dijelaskan sama Pak Kasbi apa yang ada di kelas ini. Apa yang ada di kelas ini semuanya nanti Pak Kasbi akan menjelaskan dan anak-anak bisa mendengarkan dengan baik apa penjelasan dari Pak Kasbi. Silakan Pak Kasbi. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas penjelasan di kelas 3B. Pada pagi hari ini kita masih diberi kegiatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali di kelas 3B yang baru. Untuk kelas 3B ini kelas unggulannya adalah seni tari yang dipandu oleh Ibu Tari ya. Tentu saja mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat belajar bersama dengan Pak Kasbi. Mari kita akhiri anak-anak, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak Kasbi atas penjelasannya pada anak-anak. Anak-anak biar lebih semangat lagi dengan kondisi kelasnya yang seperti ini, bagus sekali. Sehat selalu ya Pak Kasbi, sukses selalu. Saya akan melanjutkan berikutnya. Oke anak-anak, monggo Pak Kasbi. Halo Bu Ati, apa kabarnya? Ya Allah anak-anak, ini Bu Ati ya, ini ruangannya Bu Ati. Bu Ati, ini anak-anak itu penasaran. Anak-anak itu penasaran mau masuk kelas 4A. Ada apa saja tuh Bu di kelas 4A? Nanti Bu Ati akan menerangkan Provinsi Jawa Tengah ada apa saja di dalamnya. Mari Bu Ati kita buka bersama-sama biar anak-anak kaget apa isinya. Silakan Bu Ati. Siap. Sebelumnya anak-anak, ini adalah kelas 4A. Apabila anak-anak ingin mencari guru di kelas 4A, hasilnya adalah Dereng. masuk. Ayo anak-anak masuk semuanya. Anak-anak harus tertib masuknya satu-satu ya. Anak-anak belum menanyakan apa yang ada di ruangannya Bu Ati. Nanti Bu Ati akan menjelaskan pada kalian apa saja. Silakan Bu Ati. Nah, kelas ini tidak begitu banyak isinya sih, tetapi memang kelas ini waktu itu mengambil tema kelas Jawa Tengah. Oh iya, di kelas ini bisa menghubungkan 4 kelas dari kelas 5B, 4A, 4B, dan 5A. Jadi nanti yang di sana itu bisa dibuka pintunya. Anak-anak kelas 4A harus siap ketika ruangannya akan dipakai untuk rapat. Ada proyektor di sini, jadi kalau pembelajaran kadang kita memakai video pembelajaran anak-anak biar tidak bosan. Makasih ya Bu Guru ya. Iya, karena anak-anak kelas 4 itu biasanya kan mereka tidak suka bosan Bu. Mereka senang bermain juga seperti anak-anak kelas 1. Oh itu tambah menarik anak-anak ya Bu, tambah semangat untuk belajar ya Bu ya. Harusnya seperti itu. ya. Oh iya, di sekolah kita ada yang namanya KPS, kotak peduli sekolah. Jadi ketika anak-anak punya uang jajan berlebih dan ingin membantu sekolah, silakan mengisi di kotak KPS. Begitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi terima kasih ya Bu Ati atas penjelasannya. Semoga anak-anak berkesan di kelas ini dan besok anak-anak kalau sudah kelas 4A ini ruangannya dan ini gurunya ya Bu Ati ya. Oh iya, semoga tidak berubah. Semoga saja Bu Ati. Saya akan melanjutkan kembali Bu Ati. Silakan, terima kasih atas kunjungannya anak-anak. Dadah Bu Ati. Ayo anak-anak, mari. Ya. Oke anak-anak, kita sudah sampai di kelas Provinsi Jawa Barat. Ini adalah kelas 4B, yaitu yang diampu oleh Bapak Andi Kurniawan. Nanti anak-anak setelah masuk di dalam, anak-anak akan melihat apa saja yang ada di kelasnya Pak Andi, yaitu Provinsi Jawa Barat. Anak-anak nanti dilihat yang cermat apa saja. Lah, kalau anak-anak yang jelas bisa menanyakan pada Pak Anap.
Pak Hanif. Bisa ditanyakan apa saja yang ada di kelas, di ruangannya Pak Hanif. Ayo anak-anak masuk anak-anak. Monggo Pak Hanif, silakan dijelaskan ini anak-anak tuh. Halo. Anak-anak itu penasaran sekali loh Pak Hanif di kelasnya panjenengan. Bu, di kelasnya Pak Hanif kok ada itu ya Bu, bambu-bambu yang digini-gini kan itu namanya apa tuh Bu? Anak-anak nanti bisa tanya Pak Hanif sendiri itu loh Pak Hanif. Gambar di situ tuh anak-anak penasaran. Oh ya. Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Ini adalah kelas 4B yang bertemakan tentang Provinsi Jawa Barat. Teman-teman ketahui bahwa di kelas ini memang kelas yang luar biasa, dijuluki kelas kreatif. Kenapa? Karena di kelas ini Pak Hanif punya ciri khas. Yang pertama yaitu setiap tempat duduknya Pak Hanif kasih salah satu kabupaten atau provinsi supaya anak kalau duduk dia sudah mengenal provinsinya masing-masing. Jadi sekalian dia harus duduk, sekalian dia bisa menghafalkan berapa jumlah provinsi yang ada di Jawa Barat, berapa kota yang ada di provinsi Jawa Barat. Terus selanjutnya yaitu di sini terpajang banyak sekali piala. Di situ beberapa pernah mengikuti kejuaraan dan alhamdulillah mendapatkan hadiah. Dan di sini banyak ornamen-ornamen yang menentukan tentang keindahan dan keanekaragaman di daerah provinsi Jawa Barat. Termasuk adalah ciri khasnya adalah permainan alat musik angklung ya. Itu tadi sekilas dari kelas 4B yang bertemakan tentang Provinsi Jawa Barat. Anak-anak sekalian, jangan lupa nanti kalau sudah kelas 4 kita akan bertemu bertatap muka di kelas 4B, kita belajar berseru-seru bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hanif. Sama-sama. Anak-anak udah jelas toh apa yang ada di gambar itu yang namanya bambu itu namanya angklung alat musik. Ya. Jadi Pak Hanif sudah menerangkan, anak udah jelas? Oke. Jelas. Besok kalau anak-anak udah kelambat, ini tempatnya bertemu dengan Pak Hanif. Ya. Terima kasih Pak Hanif. Terima Saya akan sama-sama. melanjutkan kembali. Ayo anak-anak. Oke. Neng. Oke anak-anak, kita sudah sampai di kelas 5A, yaitu dengan Provinsi Aceh. Oke Bu, selamat siang Bu Muci. Ini anak-anak itu penasaran loh Bu, pingin kelas 5A itu yang mana? Nah, ini anak-anak nanti, anak-anak saya suruh masuk, Bu Muci silakan menerangkan apa saja yang ada di sini ya Bu Muci, biar anak-anak lebih jelas, anak-anak lebih semangat ya Bu ya. Monggo anak-anak silakan masuk. Monggo Bu Muci silakan. Kelas 5A adalah kelas Aceh. Ini adalah pohon kebajikan. Karena ini anak-anak diajarkan cara berwudu, cara sholat, cara berdoa, ada doa makan, doa belajar, doa masuk kamar kecil dan sebagainya. Nah, di sini ada lagi pembelajaran huruf hijaiyah atau huruf Arab. Ini ada macam-macam alif, ba, ta, sa, jim dan sebagainya. Nah, kemudian di sini juga ada lambang Allah dan lambang Muhammad. Ini menunjukkan kebudayaan Aceh adalah penganut agama Islam. Kemudian ada peci untuk sholat. Ini anak-anak apabila sholat nanti sudah disediakan peci untuk anak-anak semua. Dan ini ada alat peraga yang diberi tanda balon atau apa ini? Bola. Nah ini untuk biar anak-anak tahu, kemudian pemikirannya berkembang bisa terbang sampai melambung. Kemudian yang di sebelah kanannya ini adalah buku-buku paket yang anak-anak nanti bakal digunakan. Ini ada peralatan-peralatan kebudayaan Aceh. Ada tas, ada
apabila di sekolahan, di kelas disediakan air minum. Ini air minumnya, air minum mineral. Kemudian di sini ada lagi sikat gigi dan tempat untuk berkumur, itu cangkir untuk berkumur karena sikat gigi. Kemudian sendal yang kita pakai saat anak-anak melaksanakan sholat bersama, yaitu sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Di sini lambang-lambang Aceh, itu lambang Aceh, Pancasila Aceh. Kemudian ini untuk alat peralatan anak-anak portofolio dimasukkan di kotak ini. Nanti kalau sudah anak-anak naik kelas ini bisa dibawa untuk naik kelas. Kemudian di sini ada yang namanya medali. Ini medali ini dipergunakan anak-anak nanti apabila di dalam melakukan pembelajaran anak-anak mendapat nilai bagus dari 1 sampai 10 mendapat medali, yaitu medali 1, 2, 3 sampai 10. Oke, di sini. Terima kasih Bu Muji atas penjelasannya sama anak-anak. Anak-anak udah jelas semuanya ya anak-anak. Besok anak-anak bisa menyontoh yang bagus-bagus di kelasnya Bu Muji biar anak-anak lebih semangat lagi. Terima kasih Bu Muji. Saya akan melanjutkan kembali dengan anak-anak. Mari Bu Muji, sukses selalu. Oke anak-anak. Ayo anak-anak, kita sudah sampai di kelas apa ya ini ya? Kelas 5B. Di sini anak-anak nanti akan diterangkan sama Pak Darul. Ya ini Pak Darul anak-anak. Pak Darul gurunya yang kecil imut-imut ya. Ya toh Pak? Ya. Kecil imut-imut anak-anak. Yang penting sehat. Oh, bagus sekali. Di sini anak-anak akan memasuki Provinsi Sumatera Barat. Nanti anak-anak bisa menanyakan sama Pak Darul apa saja yang ada di kelas ini. Anak-anak bisa lebih jelasnya nanti Pak Darul yang menerangkan. Ayo anak-anak masuk. Monggo Pak Darul silakan jelaskan. Anak, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kalian sedang berkunjung di kelas 5B. Yang tahun lalu memang kelas 5B ini adalah kelas yang diampu oleh Ibu Ani. Nah, seperti apa kelas 5B tahun lalu? Nah, bisa dilihat sendiri anak-anak kalau kelas 5B tahun lalu itu mengusung tema Provinsi Sumatera Barat dengan jargon Tuah Sakate. Nah, di sini ada beberapa yang menarik dari kelas 5B. Itu yang pertama adalah ada mading kelas 5B. Nah, nanti anak-anak bisa menambahkan semua literasi, baik itu literasi tertulis maupun membaca atau buah karya kalian, dan nanti bisa ditempel di mading kelas 5B. Di atasnya ini adalah koleksi bahan bacaan yang dulu kelas 5B tahun lalu pakai untuk pembelajaran. Nah, di sini juga sudah tertata rapi untuk buku paket dan buku pembelajarannya. Nah, ini beberapa kreasi dari anak-anak kelas 5B tahun lalu ya. Ini adalah kolase dan mozaik yang dibuat dari potongan-potongan kain tercal sisa dari potongan-potongan kain. Nah, untuk selanjutnya mungkin sangat kental sekali untuk 5B ini dengan nuansa provinsi Sumatera Baratnya. Di pojok sebelah kiri di sini ada stop map atau portofolio. Jadi nanti kalian bisa mengumpulkan tugas dan nantinya akan disimpan pada portofolio setelah mendapatkan nilai dari Bapak Ibu guru. Nah, di sini juga untuk membantu atau mendukung kegiatan pembelajaran kita ada papan pajangan kelas 5B. Tapi jangan salah dulu. Walaupun pajangan di sini kita yang akan tempel adalah beberapa materi pembelajaran. Jadi kalian bisa ikut terus dalam mengamati, terus kemudian memprediksi, kemudian mengevaluasi juga hasil dari pekerjaan kalian. Itu kurang lebihnya yang bisa Pak Darul jelaskan tentang nuansa dari kelas 5B. Untuk kurang lebihnya Pak Darul mohon maaf. Untuk tahun depan kita bisa bertemu kembali dan kita akan siap untuk berprestasi. Oke, terima kasih Pak Darul. Anak-anak sudah jelas apa yang disampaikan sama Pak Darul. Semoga anak-anak lebih jelas. Dan besok kalau anak-anak naik di kelas 5, ini ruangan anak-anak dan ini Bapak gurunya. Kalau tidak ada perubahan, semoga tidak ada perubahan. Amin. Dan bisa ketemu Pak Darul lagi ya Pak Darul ya. Oke, terima kasih Pak Darul. Ya, terima kasih. Sama-sama sukses selalu.
selalu sukses. Oke, yuk kita lanjutkan. Oke anak-anak, oke kita sudah sampai di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah kelas 6B. Di kelas 6B ini nanti kalian boleh masuk di kelasnya dan di dalamnya ada Bu Septi. Nanti Bu Septi akan menerangkan sama anak-anak apa saja yang ada di kelas 6B biar anak-anak nanti lebih semangat. Oke anak-anak, ayo masuk. Monggo Bu Septi silakan. Halo sayang, masih ingat kelas berapa Bu Septi? 6B ya. Yuk kita lihat. Inilah kelas 6B. Kita mulai dari sini. Ini ada kalung, yaitu kaleng rukuk, tempat rukuk. Jadi setiap pembiasaan ada sholat duha, ada sholat zuhur. Itu nanti rukunnya cuma di sini. Ini ada sandal, rak untuk sandal. Kemudian ini ya. Oke. Ada peci, yang ada memakai peci, ada sikat gigi, ini foto nanti, ini untuk kerja kelompok. Ya, jadi kalau nanti saat diskusi kita bentuk menjadi kelompok diskusi, ini hasil yang terbaik kita pasang di sini. Kemudian sana ada kelas Kalimantan itu foto dari kakak-kakak kelasmu. Ya, kita lihat sini. Ini ada weekend, berarti kan weekend Senin, berarti ini kakak-kakak ya weekend hari Senin sampai hari Sabtu. Ini lepas, apa? Kita ambil aja. Ini ada foto. Kenapa kalian pasalin? Karena ini kelas Kalimantan Selatan, pahlawannya adalah aliran angkasa. Ini ada mau mereka alat peraga. Nanti kalau kalian jadi kelas 6 ada percobaan buat tenaga listrik dan jari Oke, ini ada almari isinya netbook. Nanti kalau mau belajar IT kita akan menggunakan ini. Bisa buka ya. Ini ada medali. Kalau kalian nanti berprestasi akan mendapatkan medali setiap harinya. Siapa yang termasuk 10 besar yang paling bagus nilainya akan mendapatkan. Oh ya ini apa ya ini ya? Ini adalah selempang ya. Ini ada tim saber. Saber itu sapu bersih. Ini untuk anak-anak yang piket setiap harinya. Ada 5 anak yang memakai ini untuk menyapu bersih. Yang bisa apa? Sampah ya. Sampah. Dan ada lagi ini pilas. Nah ini pilas. Apa itu? Pilas piket kelas. Berarti yang memakai adalah yang piket hari itu, yang membersihkan kelas. Ingat, kalau kelas selalu dibersihkan, pasti kelas kita akan lebih bersih. Ini tempat kerja itu ya. Nah ini bisa dibaca. Yang sudut baca. Sudut baca ini isinya adalah buku baik fiksi maupun fiksi, ada religi dan lain sebagainya. Nah ini kalian pasti nilainya apa ini? Ini adalah pokok literasi ya, pokok ilmu. Ini ada sedia nafas Kalimantan Selatan, kemudian ada tariannya karena ini kelas Kalimantan Selatan semuanya tentang Kalimantan Selatan. Ini adalah mapio, map portofolio. Yang anak punya satu portofolio, ini apa? Tugas-tugas yang sudah dikerjakan selama anak-anak yang di kelas ini. Dan ini adalah orasi, pohon literasi. Wow, ada fotonya juga. Ambil ya. Apa sih isinya? Ternyata di orasi ini isinya adalah judul buku. Nah ini Mbak Dis, siapa nih? Nah, ini adalah Mbak Naswa. Di sini ada judul buku yang pernah dibaca. Nah, cukup ditulis. Semakin banyak judul buku yang dibaca, berarti pengetahuannya semakin banyak. Lihat ini adalah Pijura, piala juara. Itu banyak sekali ya. Kita lihat bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini masih ada satu lagi yang terakhir. 16. Banyak sekali. Berarti anak-anak kelas 6 harus mengembangkan diri supaya banyak piala yang ada di sini ya.
Oke, kita lihat lagi. Apa itu di sana? Ini kami. Ini karya kami, karya kakak kelasmu, baik itu puisi atau gambar atau pantun. Yang dia foto juga loh. Gambar dari kakak kelas itu ada alas, rak gelas. Nah ini kemarin kakak kelasmu lupa ya, tidak dibawa pulang ya. Malah masih tertinggal di sini. Itu di pojok ada kotak opet. Bawahnya ada Gaminsa, galon minum siswa. Dan ini yang harus kalian ketahui. Wah, banyak sekali. Ini adalah foto prestasi, foto prestasi dan foto kegiatan. Ini prestasi apa? Prestasi anak-anak kelas 6 selama mereka menjadi kelas 6 dari awal tahun ajaran sampai terakhir. Kita pasang di sini. Setiap bulan ganti loh. Jadi kalau ada prestasi yang baru kita pasang. Kegiatannya banyak sekali ya. Ayo, kapan kita nanti ketemu? 6 tahun lagi kalau sudah di kelas 6. Dadah. Terima kasih. Jadi anak-anak bagaimana keadaan kelasnya? Senang kan di kelas 6B? Waduh, luar biasa. Septi ini paling hebat kalau menghias ruang kelasnya. Besok anak-anak oh iya Bu, pialanya banyak toh. Kita berarti piala kita kurang banyak ya anak-anak. Besok kita harus semangat untuk mendapatkan piala lebih banyak. Oke, bisa beri terima kasih ya atas penjelasannya sama anak-anak. Semoga anak-anak lebih semangat lagi. Sukses selalu ya bisa beri. Saya akan melanjutkan kembali sama anak-anak. Oke anak-anak, mari. Dan presenti. Oke anak-anak, kita sudah sampai di kelas 6A, kelas yang dibangga-banggakan. Waduh, luar biasa ya anak-anak. Anak-anak pasti penasaran kelasnya Pak Edi itu yang mana toh? Kelas yang dibangga-banggakan. Dan nanti anak-anak akan masuk kelas Provinsi Bali. Nanti anak-anak akan melihat apa saja isi di kelasnya Pak Edi. Anak-anak nanti akan dijelaskan sama Pak Edi apa saja yang ada di ruangannya Pak Edi. Mari anak-anak masuk. Moga Pak Edi silakan dijelaskan. Halo, selamat datang Iya. di kelas 6A. Ini adalah kelas Bali ya anak-anak. Kelas Bali ini adalah kelas dengan tema budaya, dengan tingkatan struktur budaya yang sangat kental sekali sesuai dengan seperti aslinya yang di Bali. Kita lihat mulai dari wallpaper dindingnya anak-anak. Nah, ini dari wallpaper dindingnya seperti ingat kalau pas piknik ke Bali itu di situ ada pohon yang disambungi dengan kotak-kotak, sarung kotak-kotak. Nah, ini coraknya sama persis. Selain itu anak-anak, mari kita lihat di sini di kelas 6A ada yang namanya karung. Nah, ini bisa lihat anak-anak, judulnya adalah karung. Panjangannya adalah kaleng, rukuh, dan sarung. Nah, nanti kalau kalian kelas 6, di sini foto kalian akan ditempel di stiker di sini. Ada yang pakai rukuh, ada yang pakai peci. Di dalamnya kalau yang cowok isinya apa? Isinya adalah sarung ya. Kalau yang cewek isinya adalah mukena ya. Mari kita saksikan lagi yang lainnya. Nah, ini adalah peta semua yang ada di Bali. Dengan hashtag mengenal Bali dengan teknologi, kita akan scan semuanya. Misalkan di sini ada upacara ngaben. Nah, anak-anak dengan teknologi nanti bisa mendownload yang namanya scanner. Nah, pembaca QR code. Nah, nanti kita scan coba. Yang di sini adalah kamus bahasa Bali. Kita scan ya. Ya, kita scan QR code-nya. Oke. Nah, belum bisa ya. Oke lah, di sini ada situs webnya dibuka. Nah, ketika situs webnya dibuka, nah di sini adalah judulnya Kamus Bahasa Bali. Di sini anak-anak akan menemukan website bahasa Bali dari Wikipedia. Nah, di sini nanti bisa dicari, ada diksionarinya, kamusnya. Nanti anak-anak pengen pantai cantik di Bali, kita scan lagi ya. Dan seterusnya semuanya tentang Bali kita bisa lihat dengan teknologi ya anak-anak. Tidak harus dipajang semuanya, tapi ini ada scan QR code-nya. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Nah, di sini anak-anak, di sini adalah lemari yang berisi adalah tablet. Nah, dalam pembelajaran kelas 6, khususnya kelas 6A dan kelas 6B, anak-anak akan nanti pembelajarannya kalau sudah masuk ya, sudah pandeminya sudah lewat, anak-anak akan menggunakan tablet satu persatu. Ayo siapa yang mau menggunakan tablet, ini nanti akan dipinjamkan
bersama-sama dalam pembelajaran. Nah, di sini ada Mario, map portofolio. Hasil dari pekerjaan portofolio anak-anak semuanya nanti akan dimasukkan ke dalam map sini. Ya, kita lihat lagi ada apa ya. Nah, ini anak-anak, tumbuh ke samping, tumbuh ke atas, tidak ke samping. Nah, ini untuk mengukur tinggi badanmu. Nah, kalau kelas 1 kan masih segini ya, nanti bisa tinggi kalau sudah kelas 6. Ini untuk mengukur berat badan. Keren, mana keren? Nah, yang keren adalah yang berbobot ya, kayak Pak Guru ya. Oke, selain itu anak-anak, kita lihat lagi di sini ada Caca. Nah, Caca kepanjangannya adalah kafe baca. Anak-anak bisa duduk nanti ketika kelas 6 di sini nongkrong di sini sambil meminjam buku yang ada di kafe baca kita. Nah, selanjutnya ini Pak Guru bisa tunjukkan. Ini ada piala besar-besar ya. Nah, piala besar-besar di sini adalah juara lomba aransi kelas. Alhamdulillah kelas 6 sudah juara lomba aransi sebanyak 4 kali. Alhamdulillah ya. Nanti kelas kalian juga pas begitu sudah masuk, sudah berinteraksi, kalian bisa menghias kelas kalian dengan sebaik mungkin, sebagus mungkin. Ada apa lagi ya? Oh ini. Nah, ini anak-anak bisa diperhatikan, judulnya adalah Sang Juara. Di sini ada medali, jumlahnya 10. Nah, buat siapa ini? Buat anak-anak yang berprestasi pada saat pembelajaran hari itu. Misalnya Pak Guru melakukan ulangan atau latihan yang lain, evaluasi yang lain, anak-anak 10 terbaik akan mendapatkan medali, dikalungkan satu persatu, difoto, di-share ke orang tua, dan ini medalinya bisa dibawa pulang. Siapa yang pengen, ayo pakai medali ini. Nah, nanti tunggu di kelas 6. Di kelas 1 juga sudah ada nanti sama guru kelas 1. Nah, ini ada si pagi, sikat dan pasta gigi ya. Nanti sebulan sekali ya anak-anak gosok gigi bersama, satu sekolahan pada saat Sabtu ceria. Ada apa lagi ya? Ini yang tersembunyi. Apa ini? Ini adalah pindal, pipa sandal. Nah, anak-anak kalau ke masjid tadi ada ruku sama mukena, ini pakainya sendal. Nah, ini satu persatu nanti sendalnya dimasukkan ke sini. Nah, itu sekilas mengenai ruang kelas dari kelas Bali kelas 6A. Terima kasih, semoga anak-anak bisa nyaman nanti dengan ruang kelas semuanya yang bagus. Di ruang kelas SD Bojong Salaman 1 ini anak-anak bisa belajar dengan senyaman mungkin, sebaik mungkin demi prestasi yang maksimal. Terima kasih, itu aja dari Pak Eki dari kelas 6A kelas Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas penjelasannya. Anak-anak, semoga anak-anak lebih semangat lagi, lebih berprestasi dengan adanya anak di kelas ini. Anak-anak lebih nyaman untuk belajarnya. Terima kasih Pak Edi, sukses selalu ya Pak Edi. Terima kasih, dadah anak-anak. Oke anak-anak, mari kita masuk di ruang guru. Nah, ruang guru ini tempat Bapak Ibu guru istirahat setelah Bapak Ibu guru mengajar. Di situ anak-anak bisa melihat banyak laptop. Jadi kalau Bapak Ibu guru setelah mengajar, Bapak Ibu guru istirahat di sini sambil mengerjakan administrasi. Gurunya juga tempat duduknya sudah. Ini semuanya anak-anak sudah bisa melihat di sini. Ya, anak-anak saksikan apa yang ada di sini. Berarti kalau besok anak-anak waktu istirahat guru tidak ada, anak-anak bisa mencari di ruang guru sini. Oke anak-anak, sudah jelas? Mari kita lanjutkan kembali anak-anak ke ruang kepala sekolah. Oke anak-anak. Oke anak-anak, kita sekarang sudah di tempat ruang ibu kepala sekolah, yaitu Ibu Sutari. Mari kita masuk ke dalam ruang ibu kepala sekolah. Apa saja yang ada di sini? Yuk, kita masuk. Assalamualaikum. Nah, di sini anak-anak bisa melihat kondisi di ruangan ibu kepala sekolah. Wow, ada apa saja anak-anak? Di situ di pojok sana ada piala yang sangat banyak. Senang nggak anak-anak dapat piala? Pasti senang. Terus di sebelah sini juga ada piala. Nah, di sebelah sini juga ada piala. Nah, anak-anak bisa melihat di pojok sana ada apa anak-anak?
Coba lihat di pojok sana. Ada apa itu? Itu adalah CCTV. Jadi apapun yang dilakukan anak-anak, itu CCTV akan merekam anak-anak semuanya. Jadi CCTV itu gunanya satu yang paling utama untuk melatih anak-anak untuk kejujuran. Jadi dengan melihat CCTV itu, Ibu Sutari bisa melihat semuanya apa yang anak-anak lakukan. Kemudian ini adalah tempat Ibu Sutari. Monggo Ibu. Ya, halo anak-anak. Ya. Tadi sudah dikenalkan ya, Sutari sudah perkenalkan pada saat awal MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Maka kalian pasti sudah tahu Sutari itu sebagai kepala sekolah di sini, penanggung jawab di SD Bojong Salaman 1. Oke ya. Ya, sementara itu dulu kalian harus tetap semangat, belajar tetap dari rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Silahkan gitu. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Permisi Ibu. Ya. Monggo Ibu, saya akan melanjutkan. Oke, silakan. Perpustakaan pasti anak-anak menanyakan. Isinya banyak bukunya. Ayo kita masuk. Oke. Nah, di sini anak-anak akan disuguhi berbagai macam buku. Di sini perpustakaan tempat anak-anak untuk membaca dan meminjam buku. Di kanan kiri ada buku. Jadi anak-anak, kalau di dalam sini ada peraturan. Baca dengan tertib. Jadi kalau anak-anak membaca tidak boleh bersuara, buang gojek ke sana kemari, enggak. Anak-anak duduk dengan tertib, kursinya ditata, semuanya duduk di sini. Kalian jelas? Jelas enggak? Oke. Di sini banyak buku ya. Berarti diingat, untuk perpustakaan anak-anak nanti jadwalnya akan diberi sama guru kelas masing-masing. Oke anak-anak, yuk kita lanjutkan kembali anak-anak. Ayo anak-anak, kita sekarang sudah menuju di ruang multimedia. Nah, anak-anak bisa menyaksikan ini ruang multimedia. Nanti anak-anak akan diperkenalkan sama Bu Tata apa isi ruangan ini dan siapa yang akan mengaku ruang multimedia ini. Monggo Bu Tata. Halo, selamat datang anak-anak. Selamat datang di ruang multimedia. Di sini adalah tempat ibu. Nama saya Ibu Tata. Di sini kita akan belajar komputer. Untuk nanti jadwal dan pembelajarannya akan diberikan oleh guru kelas kalian. Terima kasih. Terima kasih Bu Tata atas penjelasannya. Semoga setelah pandemi ini nanti anak-anak bisa belajar sama Bu dengan semuanya. Sukses selalu. Anak-anak, kita sudah sampai di ruang UKS. Di sini nanti anak-anak akan dijelaskan sama Bu Siti apa saja yang ada di ruang UKS. Nah, ruang UKS ini kalau anak-anak sakit nanti anak-anak akan dirawat di sini. Lebih jelasnya kita minta pengarahan dari Bu Siti apa saja yang ada di ruang UKS. Monggo Bu Siti, silakan anak-anak. Oke anak-anak, nah ini ruang UKS. Di sini nanti kalian kalau meriang akan dirawat di sini untuk penanganan pertolongan pertama. Di sini saya perkenal ini adalah lemari untuk obat-obatan untuk menyimpan alat-alat UKS. Di sini ada 2 palbet untuk anak laki-laki, 4 palbet untuk anak perempuan. Ya, di sini nanti kalian akan, insya Allah akan saya bisa dirawat. Tapi semoga semuanya sehat selalu aja. Atas penjelasannya, semoga anak-anak selalu sehat, Bu Siti juga sehat, sukses selalu. Saya akan melanjutkan berikutnya. Mari anak-anak. Anak, kita sudah sampai di ruang agama Kristen. Di sini nanti anak-anak yang agamanya non Islam akan dijelaskan sama Bu Gus apa saja sih isi ruangannya. Nanti anak-anak akan diperkenalkan macam-macam sama Bu Gus. Anak-anak biar tahu, oh ini ruang saya, gitu ya. Silakan anak-anak masuk, monggo Bu Gus silakan diterangkan. Halo anak-anak, ini adalah ruang agama untuk Kristen dan Katolik. Jadi anak-anak yang beragama Kristen Katolik nanti belajarnya di ruangan ini. Di situ ada kata-kata indah, berikanlah hatimu untuk mencintai dan ulurkanlah tangan
kamu untuk melayani. Jadi kita punya hati yang diberi oleh Allah itu untuk mencintai sesama kita, dan kita diberi tangan untuk melayani. Ya, itulah anak-anak harus melaksanakan apa yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Ya, untuk anak-anak silakan nanti kalau sudah mulai pembelajaran besok yang umat Islam silakan masuk di ruangan ini. Selamat pagi. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Biar anak sampai sekarang sudah mulai masuk, anak-anak tidak bingung untuk mencari tempatnya. Oke Bu, saya akan melanjutkan dengan anak ke ruang yang lain. Oke anak-anak, mari anak-anak. Nah, ini ruang gudang anak-anak. Ini ruang gudang ini tempatnya peralatan olahraga. Jadi nanti kalau anak-anak olahraga, anak-anak akan dijelaskan sama Pak Puji apa saja alat yang ada di gudang ini. Coba Pak Puji, anak-anak biar tahu sekarang ke sana. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat gudang menyimpan alat olahraga. Jadi kalau anak-anak mau olahraga, aktivitas olahraga, ada di sini semua gulanya. Macam-macam, ada gula pasti. Ini tempatnya di gudangnya gula pasti. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga anak-anak nanti kalau mau mengambil alat olahraga bisa dikembalikan lagi ya anak-anak ke sini tempatnya. Anak-anak nanti dikembalikan dengan rapi seperti semula biar Pak tidak marah. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, dalam ini kantin karena ini anak-anak tidak ada pembelajaran karena COVID, makanya kantinnya ditutup. Besok kalau anak-anak tidak belajar kembali ke sekolah, ini kantin kita. Anak-anak bisa jajan di sini. Kemudian di sini ada tempat wudhu. Ini banyak keran. Jadi kalau anak-anak pada waktu zuhur, anak-anak nanti akan diajak sholat berjamaah di masjid sebelah ini. Anak-anak wudhunya di sini dengan tertib satu persatu. Terus kemudian di sini ada kamar mandi atau WC umum. Ya, ini tempat Bapak Ibu guru di sini. Jadi sebelum anak-anak masuk di ruangan anak-anak harus membaca doa terlebih dahulu yang sudah dipasang di sini. Anak-anak biasakan masuk ke kamar mandi membaca doa, keluar juga harus membaca doa. Di sini sudah ada kelasnya masing-masing. Kelas berapa, ini sudah tertulis di sini di pintu kamar mandi cowok. Kemudian sini kelas 5B. Sama seperti yang di sana, cewek dan cowok, ya. Anak-anak tidak boleh menggedor-gedor pintu pada saat masuk dalam. Buka pintunya pelan-pelan, ya. Anak-anak bisa melihat dalamnya, ya. Anak-anak kalau habis buang air kecil, itu ada kerannya, itu ada embernya. Anak-anak guyur dengan bersih. Tidak boleh langsung ditinggal saja, diguyur dengan bersih biar nanti tetap ruangannya tetap bersih. Oke, kita lanjutkan kembali anak-anak. Anak ini ruang dapur SD Bojong Salaman 1. Anak-anak bisa melihat. Jadi setiap pagi ibu itu dibuatkan minum di sini sama penjaganya. Anak-anak bisa lihat dapurnya seperti ini. Terus Bapak Ibu guru dibuatkan minum. Waduh, luar biasa Bapak penjaganya ya. Ini dapur kita. Oke. Yuk kita lanjutkan. Nah, ini adalah rumah penjaga. Pak Heri rumahnya di sini. Jadi kalau anak-anak yang menjaga di sekolahan sini itu Pak Heri ya. Kalau malam Pak Heri jaganya di sini dan ini tempat tinggal Pak Heri. Jadi anak-anak kalau ada keperluan apa-apa malam hari ataupun sudah selesai pembelajaran bisa tanya langsung ke Pak Heri dan ini tempat